Halo warga belajar, selamat datang kembali dalam mata pelajaran Geografi kelas 10, Modul 1 Unit 2 dengan tema hidup bergantung pada alam. Kehidupan kita di masa kini terasa sudah sangat mudah. Mau makan, bepergian, hingga berkomunikasi dengan orang yang jauh pun dapat dilakukan seketika. Namun, pernahkah Anda membayangkan bagaimana kehidupan manusia pada masa lalu? Jauh sebelum kita mengenal peradaban, bagaimana cara mereka mencari makan dan melindungi diri dari panas serta hujan? Pada dasarnya, manusia sejak dulu hingga sekarang selalu bergantung pada alam. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan kita untuk mengelola potensi alam tersebut demi bertahan hidup. Dalam geografi, objek studi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu potensi alam seperti samudra, pegunungan, dan iklim, serta potensi penduduk yang mencakup kegiatan sosial, budaya, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk manusia disebut dengan istilah sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam ini sangat beragam. Berdasarkan tempatnya, ada sumber daya di angkasa seperti sinar matahari, di permukaan bumi seperti lahan pertanian, dan di dalam bumi seperti minyak bumi atau batu bara. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibedakan menjadi fisik atau abiotik yang berasal dari benda mati, serta hayati atau biotik yang berasal dari makhluk hidup. Kita juga perlu memahami keberadaan sumber daya ini di masa depan. Ada sumber daya yang selalu tersedia atau sustainable seperti air dan udara. Ada pula sumber daya terbarukan atau renewable yang bisa kita budidayakan kembali, seperti tanaman dan hewan ternak. Namun, kita harus waspada terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable karena proses pembentukannya memakan waktu jutaan tahun. Selain itu, secara nilai ekonomi, alam memberikan kita komoditas ekonomis yang mahal seperti emas dan intan, namun juga menyediakan kebutuhan non-ekonomis yang bisa didapatkan secara gratis seperti udara untuk bernapas dan sinar matahari. Lantas, bagaimana manusia memanfaatkan potensi geografis ini? Pertama adalah pemanfaatan secara langsung, di mana kita menggunakan bentukan alam tanpa perlu diolah. Contohnya nelayan yang menggunakan angin untuk perahu layarnya atau menjemur pakaian di bawah terik matahari. Kedua adalah pemanfaatan secara tidak langsung, yang mengharuskan kita mengolahnya terlebih dahulu, seperti air terjun yang digunakan untuk memutar kincir pembangkit listrik. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan untuk meningkatkan nilai ekonomis. Di sini, manusia menggunakan kreativitas untuk mengolah benda alam agar harganya lebih tinggi, seperti mengubah bambu menjadi peralatan rumah tangga yang cantik atau mengolah batu kapur menjadi semen untuk bangunan. Warga belajar, alam telah menyediakan segalanya secara berlimpah untuk kesejahteraan kita. Potensi ini hanya akan tetap lestari apabila kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara bijaksana. Tugas kita adalah menjaga harmoni dengan alam agar rumah kita tetap layak huni bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak materi unit 2 ini bersama PKBM Asyarwani. Tetaplah bersyukur atas kekayaan alam kita, semangat belajar, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.